Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali bersama saya Susma di kesempatan saat ini. Semoga pertemuan kita hari ini bisa membawa manfaat dan barokah maslahah di dunia wal akhirah untuk kita semuanya dan keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Kali ini saya akan membahas atau menjawab pertanyaan-pertanyaan dari rekan-rekan yang telah saya tampung di memori otak saya. Itu kenapa saya bilang begitu, sering sekali tamu bahkan teman-teman saya menanyakan tentang hal-hal yang sekiranya tidak masuk di akal. Ini perlu saya perjelas di sini. Gus, kenapa? Apakah ada uang gaib? Banyak yang tanya begitu. Apakah jenengan bisa mendatangkan uang gaib ataupun apalah? Jawabannya satu, saya tidak bisa. Karena apa? Kalaupun saya bisa, saya pun tidak akan mengatakan dan saya tidak bisa. Itu jawabannya. Karena kenapa? Setiap hamba yang diciptakan di atas dunia ini semuanya bergerak, semuanya bekerja, semuanya berjalan, semuanya bernafas. Enggak ada yang intinya duduk manis mengharapkan sesuatu yang jatuh dari langit. Itu enggak ada. Kalau bisa ya jalani. Kalau ingin kaya, ingin sukses, ingin hidup enak, ya kerja yang keras, sambil berusaha, sambil berikhtiar, sambil berdoa, tiap malam sering pikir, tiap malam mendekatkan diri sama Allah. Nah, itu nanti pasti dikasih sama Allah dengan jalannya yang kita tidak tahu gitu, ataupun kita tidak pernah menyangka bahwa itu akan ada jalan seperti itu. Satu contoh gini, dulu saya pernah menimba ilmu di tempatnya seorang ulama atau kiai. Ini kiai sepuh. Saya belum pernah melihat Mbak Yai ini duduk manis sambil perintah, kaile, anak-anak ini tidak pernah. Saya bahkan melihat dengan mata kepala saya sendiri. Mbak Yai itu gini, kalau ada orang tirakat atau orang DP ke Allah itu pernah saya tanyakan, Mbah, mana apa li? Nanti yang sing mboten kerja ngoten niku, sing poso ngoten niku teng musala niku napa mboten dosa to? Wong mboten kerja, mboten nyambet damai. Tidak kerja, tidak berusaha, hanya puasa di situ. Loh. Wong kerja itu akeh. Nah, gitu. Kalau ingin seperti itu, gugurkan kewajiban, mbuh awakmu nyapu atau apalah, cuci baju, tapi dia diniati dengan kerja. Itu maksudnya banyak gitu. Bukan duduk manis sambil berdoa, ya Allah berikanlah saya emas 1 kintal gitu. Kalau ada yang bilang bahwa ini baca ini akan datang sendiri bin atau berada tahu-tahu di depan kita, waduh, pakai logika ini nggak masuk. Bahkan Allah sendiri tidak seperti itu.
Menciptakan dunia itu pun ya ada prosesnya, enggak langsung itu pun jadi itu. Jadi intinya ini kembali ke cerita masalah waktu saya di tempatnya Mbak Yai di pondok dulu itu seperti itu. Bahkan santrinya Mbak Yai itu masih sholat, Mbak Yai sudah nggak sholat, itu Mbak Yai naik ke atas menaik genteng itu sendiri. Banyak yang nanya, Mbak, kok kenapa nggak nyuruh? Alah, biarin, kan gitu. Aku kan masih diberi ini tangan, beri kaki, lah untuk apa? Itu. Jadi intinya, kesimpulannya, jika ingin kaya, ya kerja. Nanti ngomong sama saya, Gus, amalan apa yang baik, Gus? Nah, itu baru ada tentang nanti dikasih Allah dengan jalan apa, itu urusan Allah. Tapi kalau saya disuruh mendatangkan bin salapin abrakadabra, uang datang dengan sendirinya, tentunya saya tidak bisa. Tapi kalau dengan jalan bagaimana, insya Allah akan saya kasih tahu gitu. Seperti video-video yang kemarin yang ceritakan bahwa Yai nyuruh orang pikir begini, tahu-tahu datang itu bawa uang 1 koper. Itu dia ikhtiar, dia di sungai dengan mancing gini, dengan zikir, dengan mendekatkan diri sama Allah, itu dia itu susah juga itu. Jadi bukan duduk manis dengan begini lalu berharap datang itu. Kalau logikanya nggak masuk. Kalau memang dia bisa, seandainya ada yang bilang, oh saya bisa, loh, kalau kamu bisa, kenapa kamu kok nggak keluargamu, adik-adik kamu, semua orang yang dekat-dekat kamu, dikasih aja semuanya kalau memang bisa. Iya kan? Pakai logikanya kan seperti itu. Kalau memang dia bisa mendatangkan uang goib, nggak usahlah cari orang-orang banyak, teman-temannya sendiri aja diajak, nggak usah cari kelompok-kelompok lain atau orang-orang disesatkan dengan hal-hal yang macam-macam. Itu logikanya seperti itu. Ini saya ngomong perjelas seperti itu tadi. Jika ada pun seperti itu hadiah dari Allah, bukan orang itu bisa, bukan, itu hadiah dari Allah. Itu taruhlah Nabi Sulaiman itu juga demikian, orang kaya. Kalau memang orang yang bisa bilang mendatangkan hal semacam itu, ya seperti Nabi Sulaiman sudah, iya kan? Nabi Muhammad pun bisa seperti itu, nggak pernah melakukan seperti itu. Nabi Isa seperti itu, nggak pernah seperti itu. Walaupun dia berdoa, ya Allah saya minta begini dikabulkan sama Allah, tapi dia nggak pernah. Karena apa? Dia itu semuanya contoh bagi umatnya. Kalaupun kita terdesak dengan hutang yang banyak, ya minta sama Allah sambil berdoa, nanti dikasih jalan. Nah itu ada caranya, ada doanya agar kita cepat dikasih sama Allah jalan yang terbaik menurut Allah, bukan menurut kita. Iya kan? Sekali lagi, menurut Allah, bukan yang menurut kita, karena kehendak kita nggak seperti kehendak Allah. Nah gitu loh, kita kembalikan seperti itu. Jadi kalau ada yang menanyakan seperti itu, jawaban saya seperti itu tadi. Ada cara-caranya, tapi ya dengan itu tadi, dengan kerja yang keras, apa kemampuan kita lakukannya seperti itu, sambil berdoa, sambil berusaha. Nanti akan saya kasih tahu caranya seperti ini, doanya ini, melakukannya seperti ini, itu ada tata caranya. Kalau bensin salapin ada kadang logikanya enggak ada.
Kalau memang bisa seperti itu, kenapa Raden Said susah-susah di sungai? Iya kan? Seperti itu. Kenapa Nabi Muhammad susah-susah mendirikan Ka'bah sampai seperti itu, dilempari, apa? Minta aja sama Allah langsung. Ya Allah, saya minta perbaiki Ka'bah ini, bin Salabin langsung di depan. Kan enggak seperti itu. Harus kerja, harus memakai saya. Dia diimbangi dengan itu tadi, berdoa, berpikir, dipin sama Allah. Insya Allah akan saya kasih tahu, akan saya beri cara-cara. Namun kalau abrakadabra jahit itu, ya nun sewu mawon, logika ini harus diperhatikan. Kalau memang bisa seperti itu, membaca nggak perlu belajar, ya kan? Tadi. Kenapa kok enggak bukan saudara-saudaranya? Kenapa bukan kelompoknya? Kenapa bukan orang lain yang dekat dengan dia? Dikasih uang yang banyak. Kenapa harus cari-cari yang lainnya? Ini enggak masuk akal. Semoga sedikit pencerahan ini bisa memberi edukasi, memberi penjelasan, memberi wawasan agar kita selalu dijaga. Dan semoga kita selalu diberi jalan yang terbaik sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ada tutur kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Sekali lagi ini saya menjelaskan pertanyaan teman-teman saya, bahkan tamu-tamu saya banyak yang mengatakan seperti Gus, saya ini terlilit utang banyak. Iya bisa, kan saya bantu, tapi ya dengan itu jenengan tetap usaha. Ikhtiar seperti biasa, tetap yang bergawe kerja yang keras, nanti dibantu dari sini kan gitu. Gak ada yang tahu-tahu bin Salabin ada kadang nggak ada. Terima kasih Mas Tuhan. Jika tutur kata saya salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi saya Gusmat hanya memberi wawasan saja, semoga kita bisa mengambil hikmahnya. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.